Kalau aman, coba ketik satu deh kalau aman deh. Aman ya. Oke, aman, aman, aman. Nah, sebenarnya kan di statistika ya pertemuan satu, 2, 3, satu, 2 deh. Satu, 2 itu ya tentang skala pengukuran ya. Ya mungkin itu ada tadi di aku baca di yang jawaban Google Form ada yang pingin Bang banyakin latihan soal tentang skala pengukuran. Oke, next time mungkin aku akan perbanyak latihan soal juga karena di statistika ini di STA, statistika dan analisis data, itu sebenarnya kita di UTS UAS lebih banyak kita memahami dalam konteks kita menghafal gitulah. Kita memahami soal-soal gitu. Jadi yang menghitung itu sedikit gitu loh. Jadi mungkin untuk kedepannya aku bakal lebih rajin lagi untuk membuat latihan soal itu. Nah, oke untuk sebelumnya mungkin ya karena aku tahu teman-teman ini ada yang anak asrama gitu kan lagi kampanye atau apalah. Oke, nggak apa-apa. Aku menghargai kesibukan kalian juga. Oke, kalau ada yang luang, boleh dong siapin alat belajarnya dulu. Ya mungkin nanti yang bisa dipetik dari pembelajaran aku itu sedikit, tapi ya bisa apa ya, bisa menambah wawasan kalian gitu. Bentar. Aku ini udah nge-record belum sih? Guys, aku udah nge-record belum? Sudah, Kak. Oke, udah ya. Oke. Sudah. Sudah Kak Nah, Aman. nah, di malam ini kita akan membahas tentang eksplorasi data. Tapi sebelumnya aku mau nge-review tentang materi yang ketiga kalau nggak salah tentang main dan kawan-kawannya. Nah, sebelumnya mungkin aku bakal kayak ya sedikit demi sedikit lah kita nyoba Excel dulu lah. Nah, sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman. Bentar. Soalnya di sini kayak suara kalian malah jelek, kayak putus-putus gitu. Oke. Benar, bentar, wait, wait, wait. Gimana? Wait, oke. Eh, Mungkin di sini kita akan belajar Excel dikit-dikit ya, terkait dengan termin, median, modus, dan kawan-kawannya. Nah, udah kelihatan layarnya kan, Excelnya udah kebuka kan? Sudah. Ya, mungkin di sini kita akan belajar tentang rata-rata dulu lah ya. Sorry ini data dari aku lomba, jadi aku pakai data ini aja. Nah, mungkin kita bakal ngitung rata-rata dulu. Kita ya main-main Excel aja bentar dah. Nah, kita bakal mencari rata-rata dari ini. Untuk mencari rata-rata, kan, jadi untuk mencari rata-rata, kalian tahu kan kode di Excel apa? Tahu nggak? Info-info ada yang tahu? Average, Bang. Wise, oke. Gampang ya. Average dari ini semuanya. Nah, lah berarti rata-rata penerima KIP kayak KIP KT provinsi itu 17. Jadi untuk mencari average, kalau mencari rata-rata di Excel kita pakai rumus average. Nah, untuk manualnya kalian bisa menghitung sendiri terus dijumlahin dengan dibagi dengan banyaknya data. Oke, mungkin untuk median, median itu apa? Median itu nilai tengah. Jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk median mungkin kalau di sini nggak perlu diurutin, kita pakai rumus median juga. Jadi ya banyaknya data ini. Kita mau cari mediannya itu berapa gitu. Oke, mediannya ini 10. Nah, mungkin modus juga sama nanti pakai mods.
single atau mode multi. Single itu untuk datanya itu satu gini. Kalau multi nanti ada dua. Dan ada jangkauan. Jangkauan itu range atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian kuartil. Kuartil itu ya ada kuartil bawah atau kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Dan untuk kuartil 2 itu sama dengan median. Kemudian ada ragam. Ragam itu variansi. Nah, untuk ragam itu biasanya dipakai juga di penelitian dan juga di metode statistika. Jadi karena ini jumlah penerima KIPK-nya ini sebuah sampel, jika pakai rumus VAR, VAR S. Jadi kita blok semuanya. Variansinya itu berapa sih ragamnya? Kayak, aduh, bedanya antar semua nilai itu berapa? Wah, variansi. Eh, variansinya gede banget ya guys ya. Wow, variansinya gede banget. Jadi variansinya itu teman-teman. Nah, mungkin untuk sebenarnya aku sekedar mengingatkan aja. Jadi nanti di apa ya? Alah, di UTS itu ada soal bukan bukan gini sih. Kayak nanti kalian disuruh ada yang suruh nyari, bukan di pilihan ganda ada yang disuruh nyari ada data nih. Terus disuruh nyari eh, ragamnya dulu, ragam terus standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi itu akar dari ragamnya gitu. Dan ada juga yang disuruh nyari korelasi Pearson, kemudian ada main, modus, median itu ada, tapi nggak banyak teman-teman. Jadi kebanyakan di UTS itu soal-soalnya terkait dengan ya benar salah lah, terus kayak metode apa sih yang cocok untuk mengetahui pencilan dalam data gitu, gitu-gitu sih. Oke, mungkin udah sih itu aja. Aku mau lanjut ke materi ini aja tentang eksplorasi data. Nah, teman-teman udah belajar eksplorasi data kan? Mungkin kita di sini bakal mengulas saja. Udah belum sih eksplorasi data? Sudah. Nah ini variasi, oh variansi maksudnya. Variansi itu apa? Dan apa ya, biasanya digunakan buat apa dalam analisis data? Oke, jadi variansi ini apa ya? Kayak ukuran statistik yang menunjukkan bahwa seberapa jauh sih data-data itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Jadi, bentar. Tadi di mana sih? Ini gimana sih? Duh, kembalinya gimana nih? Wait guys, ini cara kembalinya nge-lag laptopku. Wait. Nggak bisa kembali, bentar. Nah, jadi di Excel tadi, sorry nge-lag. Jadi kan rata-ratanya ini ya rata-ratanya ini. Sebenarnya ini salah sih nih harusnya. Variansinya bisa segini sih. Bentar. Jadi variansi itu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh sih data-data menyebar dari nilai rata-ratanya gitu. Jadi kayak rata-ratanya segini gitu. Jadi apa ya? Kayak menyebarnya tuh lebih banyak apa enggak gitu. Jadi selama variansinya jadi kalau variansinya kecil itu data itu terkonsentrasi itu dekat dengan rata-rata dan data itu bagus gitu kalau variansinya kecil. Tapi kalau variansinya besar berarti itu mengindikasikan bahwa data itu menyebar jauh. Jadi kayak misal rata-ratanya 10 terus varian terus
datanya ada yang satu, ada yang 1.000 gitu. Nah, itu bakal terindikasi variansinya itu besar gitu. Karena 100 itu kan salah satu data itu 100 ya. Itu menyebarnya jauh tuh dari rata-rata yang 10 gitu. Nah, untuk gunanya buat analisis data tuh buat apa sih? Jadi kita bisa mengukur penyebaran datanya tuh. Kayak datanya itu tersebar secara merata nggak sih gitu. Kalau jangkauannya lebih besar, berarti itu datanya eh, apa ya, nggak secara merata gitu. Dan untuk membandingkan stabilitas data. Jadi kalau misalnya ada saham nih dengan variansi yang besar, berarti kayak resikonya bakal naik turun secara besar gitu. Mungkin kalau kalian mengikuti berita tentang Menteri Keuangan, tapi ini bahasanya terlalu tinggi. Jadi intinya kita akan eh, gunanya variansi untuk membandingkan stabilitas data. Nah, variansi itu seperti yang aku bilang tadi, untuk variansi atau ragam ya. Jadi itu buat dasar perhitungan standar deviasi. Seperti yang aku bilang tadi, standar deviasi itu akar dari ragamnya atau variansinya gitu. Nah, untuk selanjutnya variansi itu juga cukup penting buat analisis yang lebih lanjut gitu kayak ANOVA, yaitulah pokoknya analisis of variansi kita untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok. Jadi misal ada jumlah penerima IPK, terus kelompok satunya angka kemiskinan, banyak kemiskinan tiap provinsi gitu. Jadi itu intinya dipelajari di tingkat lanjut sih di semester 3 biasanya dan bisa untuk lanjutan dari regresi. Regresi pasti kalian ya sedikit tahu lah. Jadi variansi itu menunjukkan seberapa baik sih model cocok dengan data gitu. Dan ada machine learning. Dan ini pembahasannya kayak cukup tinggi juga sih. Jadi bias variansi itu penting untuk memahami overfitting atau underfitting gitu. Jadi kayak mungkin sederhananya kayak variansi kayak itu kayak seberapa sih seragamnya data kita gak bervariasinya data kita gitu sih istilahnya gitu. Bahasaku ketinggian kan nih teman-teman. Berarti ngaruhnya ke, nah ini juga ngaruh. Ini juga ngaruh yang menjulur ke kanan, menjulur ke kiri gitu. Itu ngaruh juga. Jadi itu ngaruh. Ada rata-rata, median mode. Rata-rata sama median itu ngaruh dan juga variansinya juga ngaruh tuh. Misal rata-rata 10 tuh. Data terkecil satu. Kemudian data terbesarnya 100 itu kan apa ya mengandung variansi yang lebih besar sehingga berpengaruh kepada bentuk nanti apa sih datanya itu kayak menjulur ke kanan, menjulur ke kiri atau simetris nanti. Oke, mungkin next ya. Kalau bahasaku terlalu tinggi, tegur aja teman-teman. Kita pakai bahasa sederhana. Nah, jadi apa sih itu eksplorasi data ya? Jadi eksplorasi data itu ya langkah awal kita sebelum menganalisis data. Gitu. Jadi kayak kita menyelidiki, memahami dan merangkum isi datasetnya gitu. Jadi kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, angka, tapi kan kita bakal sulit tuh untuk memahami polanya gitu. Jadi dengan adanya eksplorasi data, kita akan memahami karakteristik data nih. Kayak misal jumlah baris kolomnya, tipe datanya angka, teks atau date, tanggal. Dan untuk mendeteksi masalah datanya nih, kayak missing value, datanya ada yang duplikat atau outlier pencilan, atau salah output. Dan kemudian mempelajari distribusi data tentang rata-rata, median, modus, sebaran normal atau miring. Kemudian menganalisis hubungan antar variabel yang sebelumnya mungkin dipelajari, korelasi, kovarian, atau asosiasi. Nah, mungkin selanjutnya nih tentang box. Nah, di dalam eksplorasi data, itu yang pertama bisa pakai box plot. Box plot ya kayak kotak-kotak inilah, teman-teman. Kayak ya tabung-tabung gitu. Untuk apa sih? Ya kita buat melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data dan melihat adanya pencilan. Pencilan atau outlier. Jadi ini yang bulat-bulat ini outlier itu pencilan yang mana
data itu tuh sebenarnya data apa ya, kayak ngerusak rata-rata gitu. Dan ada saatnya kita bakal menghapus pencilan, tapi itu nggak dipelajari di STA, itu di tingkat atas. Jadi intinya kalian tahu dengan box plot kita bisa melihat pencilan. Gimana cara melihat pencilan kalau kita pakai box plot? Ya ini, yang titik-titik ini. Dan selanjutnya sebagai alat pembandingan sebaran dua kelompok data atau lebih. Kita bisa membandingkan nih nanti terkait dengan rata-rata atau mediannya dengan dua box plotnya. Ya, mungkin kita coba deh buat box plot pakai data apa ya? Wait. Boleh deh pakai ini deh. Pakai ini atau pakai apa ya? Ya udah deh, pakai itu aja deh. Jadi kita blok dulu deh. Kita blok. Hmm, kita mau lihat nih pencilannya itu ada nggak sih gitu kan? Nah, kita bakal masuk ke insert. Kita pilih yang ini, ada chart terus ini. Nah, kemudian kita all chart karena kita mau lihat box plot, berarti kita pilih box atau whisker. Nah, nah, oke deh, kita klik oke deh. Nah, ini dari data yang itu penerima KIP, box plotnya tuh gini. Jadi jelas kan ada pencilan nih yang titik-titik ini yang mana eh, sebenarnya kan tadi rata-ratanya itu berapa sih? 17.000 ya? 17.000 ya, ya sekitaran segini nih rata-ratanya. Dan ada pencilannya nih yang jumlahnya sampai hampir 80.000. Nah, itu mengindikasikan bahwa data tersebut terdapat pencilan nih. Satu, dua, tiga, empat pencilan gitu. Kalau ada yang tanyakan langsung ketik aja ya, diketik di kolom komentar atau komik gitu. Nah, kita tahu nih yang garis-garis tadi itu apa sih? Kalian mungkin tahu batas pagar atas ya atau batas pagar bawah, PGA, PGB kalau nggak salah ya waktu itu singkatannya. Yang mana itu tuh kayak buat ngebatisin bahwa data kalau lebih dari itu dan kurang dari itu tuh termasuk pencilan gitu. Jadi kayak ini yang di luar ini termasuk outlier. Tapi kalau misalnya ada titik-titik di sini, ini belum masuk outlier. Jadi ini termasuk data yang apa ya? Data yang nggak merusak gitu loh. Nah, kalau cara menentukan batas batas pagar atas pagar batas bawah dan atas, ya kita pakai interquartile range. Mungkin kalian udah tahu ya rumusnya Q1 min 1,5 kali IQR dan mediannya ya pokoknya tahulah ini di materi ketiga. Jadi mungkin besok aku bakal nyoba ngasih soal tentang ini IQR sama pagar batas bawah sama atasnya. Nah, mungkin next. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi data kita bisa pakai histogram. Histogram ya manfaatnya sama ya kita untuk melihat ukuran penyebaran dan pemusatan data. Melihat adanya data outlier atau mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Bimodus itu apa? B2, modus 2. Berarti untuk mendeteksi nilai yang muncul paling banyak itu ada dua apa enggak sih gitu. Kalau di grafik ini, di histogram ini kan nggak ada nih apa nggak bimodus nih, cuman modus doang. Modus nih di sini. Jadi yang paling banyak cuman satu apa ya? Satu itulah. Nah, untuk selanjutnya mungkin oke kita nyoba lagi dah. Histogram ya sama aja sih kayak tadi. Kita cek kalau data ini ada bimodusnya nggak sih gitu. Kita cek aja. Aduh, aduh, aduh. Wait.
Kita cek apakah ada bimodus atau enggak. Kita klik insert. Kemudian ini kita mau lihat histogramnya. Jadi kita klik histogram. Dan yap, ternyata histogramnya gini. Dan ini enggak bimodus dan enggak ada apa pencilannya. Gitu loh. Karena ini dari kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini tidak terindikasi pencilan, adanya pencilan. Oke, next. Nah, selanjutnya scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili apa nih, perubahan numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menentukan nilai untuk satu titik data. Scatter plot biasanya digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Jadi ada dua variabel nih. Ya, mungkin kita nyoba deh, nyoba variabel dan kita cek scatter plotnya apakah ada pencilan lah dan bentuk scatter plotnya itu gimana. Itu mungkin kita buat di Excel lagi dah. Ntar tambah sip deh. Misal untuk misal apa ya datanya ya? Apa guys datanya? Mungkin tentang apa ya? Oke deh. Tentang nilai nilai kuis MBL. Terus yang variabel kedua lama jam belajar, lama jam belajar. Wait. Jadi kita bakal lihat apakah bisa ya kita lihat misalnya kuis MBL-nya 100. Dia belajar 6 jam nih. Eh, ke bawah dulu deh. Terus ini nilainya 95. Terus ini nilainya misal 68 lah. Terus ini 75. Ada 92. Terus 88. Terus 84. Terus ada yang misal 73. Ada yang misal cuma 50 karena ketiduran gitu. Terus ada yang mungkin ya cuma 30 karena belum paham. Terus ada yang 67, ada yang berapa ya? 85 dah. Nah, terus ini lama jam belajarnya. Yang 95 tuh dia cuma belajar 4,5 jam. Kemudian yang 68 tuh dia cuma belajar 2,4 jam dah. Yang 75 dia misal belajar eh, 5, eh 75 ya udah deh. Misal ini 5 jam dah. Ikut yang 92 belajar 5,8 jam. Yang 88 misal 4 jam. Ini misal 3 jam. Ini 3,7 jam. Misal ini 2 jam. Misal ini 0,5 jam. Jadi cuma 30 menit. Yang 30 dia cuma belajar sekitar 0,1 jam. 0,1. Jadi dia cuma 10 menit. Cuman lihat judulnya doang kali. Cuman belajar sekitar 6 menit ya kalau 0,1. 67 nilai 67 itu misal dia belajar 1,8 jam. Yang 85 misal dia belajar 3,4 jam. Di sini kita bakal nyari scatter plot. Saya nyari scatter plot. Ya,
Kan membuat scatter plotnya. Di sini kita blok dulu, dan kita ya biasa masuk ke insert. Terus, nah ini scatter nih, udah ketahuan nih. Kita mau bentuk mana nih? Beda ini deh. Oke. Nah di sini kelihatan nih scatter plotnya tuh gini. Ini mengindikasikan bahwa ini apa ya? Ya cukup positif lah, hubungannya positif kan ke sana. Dan ini namanya scatter plot. Bentuknya segini. Nanti mungkin selanjutnya ada model-model lain tentang scatter plot. Ya mungkin aman ya terkait dengan scatter plot. Bentar, ini ada yang tanya. Kalau pencilan udah ketemu bakal diapain? Oke, cukup tinggi juga nih pertanyaan. Yang pertama kita ya udah biarin gitu. Karena mungkin outlier itu memang bagian dari ya adanya data tersebut. Misal kalau ada data kita ngumpulin data tentang pendapatan antar rumah tangga nih. Ada yang dapat sebulan 100 juta lah, ada yang dapat cuman 1,5 juta gitu. Dan rata-rata itu pendapatan itu yang udah disurvei sekitar ya cuman 5 juta gitu. Jadi yang 100 juta ya udah karena itu memang sebuah pencilan dan memang itu fenomena nyata gitu. Jadi ya udah biarin aja kita ikutin analisis datanya gitu. Nah, selanjutnya ada pencilan yang memang boleh dihapus gitu. Jadi kayak misal eh apa ya? Misal di rumah sakit deh. Rumah sakit ada nih dokter bukan jangan jangan rumah sakit deh. Misal kita mau menghitung rata-rata nilai kuis MBL nih. Dan ternyata ada salah satu yang nilainya 900 gitu kan. Itu kan nggak mungkin karena dalam nilai di kuis itu kan maksimal 100. Nah, untuk menghitung apa ya, untuk menganalisis data yang nilainya 900 itu kita boleh hapus karena itu merupakan pencilan yang dapat merusak data karena datanya error ataupun salah input gitu kan harusnya di logika itu 90 bukan 900. Dan selanjutnya pencilan bisa diapain lagi? Kita bisa dilakukan ya khusus lah ini di tingkat lanjut juga ada yang nama winsorizing atau trimming. Jadi winsorizing itu kita bisa mengganti nilai outliernya itu dengan nilai batas. Yang tadi tuh interquartile range-nya kayak diganti dengan pagar batas bawah atau pagar batas atas gitu. Jadi kalau misal nilai suatu nilai itu jauh di atas banget, kita bisa diganti nih, kita bisa ganti dengan nilai yang sama dengan pagar batas bawah, pagar batas atas. Kalau nilainya rendah banget, jauh gitu, dan bukan outlier, dan itu penting, kita bisa ubah menjadi sama dengan nilai pagar batas bawah. Benar, ada yang namanya teknik trimming. Itu ya kita membuang persentase data ekstrim. Misal kita buang 5% datanya teratas dan terbawah, atau kita bisa membuang data sekitar 2% dari atas ke bawah untuk menghilangkan pencilan. Kemudian selanjutnya bisa transformasi data kita pakai logaritma atau akar kuadrat, tapi aku nggak bakal ngejelasin karena itu nggak ada di soal UTS. Jadi kalau misal, tapi aku sangat menyukai pertanyaan ini. Jadi intinya kalau pencilan udah ketemu bakal diapain ya pertama kita biarin kalau memang datanya itu ya data nyata gitu. Kemudian bisa dihapus kalau datanya itu ya data salah input atau data error kayak misal itu yang tadi aku bilang nilainya 900 karena itu kan nggak mungkin itu bisa dihapus.
dan bisa diperlakukan dengan teknik khusus yaitu windsurfing racing ataupun trimming gitu sih. Jujur ini pertanyaannya oke-oke banget, tinggi-tinggi banget ini Kak. Keren-keren coy. Oke lanjut. Nah, eksplorasi data, kita bakal mengenal tentang nilai ekstrim, yaitu pencilan ataupun outlier lah. Jadi titik data yang tersebar di ekor distribusi suatu data. Maksudnya ya data yang jauh dari jangkauan, jauh dari rata-ratanya gitulah sederhananya. Jadi nilai-nilai ekstrim tersebut itu yaitu bakal mempengaruhi analisis statistik yang mana kita bisa menghapus atau dibiarin ataupun kita bisa dengan teknik khusus. Pas UTS nanti tuh kira-kira soal tentang teori apa disuruh ngitung ya Bang? Oke, sebelum gue lanjut, jadi di UTS, kemudian waktu itu aku dapat 91 kalau nggak salah. Jadi di situ, jadi kan ada A, B, C gitu. Dan di A itu benar salah kalau nggak salah, di B itu pilihan, terus di C itu menjodohkan. Nah, mungkin aku mulai di C dulu. Di C itu kalian menghitung. Jadi waktu itu tuh ada sebuah data, kalian suruh ngitung mean, median, modus, ragam, standar deviasi, kuartilnya gitu-gitu. Pokoknya 10 soal tuh. Nah, kemudian yang di bagian A benar salah dan pilihan ganda pokoknya sekitar 80% itu atau 90% malah tentang teori gitu loh. Jadi kayak mungkin kalian pahami tentang nilai ekstrim itu gimana, box plot itu gimana, keunggulan box plot itu gimana, scatter plot gimana gitu-gitu sih. Jadi yang hitung tuh yang di bagian C yang menjodohkan tuh. Itu bagianku sih waktu itu. Kemudian aku dapat soal yaitu tentang cari mean, median, modus, sama kovarian, ragam, standar deviasi, kuartil, dan teman-temannya gitu. Oke, aku lanjutin. Bagaimana cara mendeteksi nilai ekstrim menggunakan eksplorasi data? Ya, kita bisa yang tadi bisa pakai box plot, histogram, ataupun scatter plot. Nah ini aku jujur nih sebelumnya aku materi-materi ini aku ambil dari PPT dosen, pasti kalian udah tahu. Nah, ini ada soal sebanyak 20 macam sereal diukur kandungan sodium di dalamnya dan didapat data seperti itu. Kita untuk yang membuat box plot ya, kita bakal menghitung statistik 5 serangkai. Nah, oh ya ada soal nih, kayak statistik 5 serangkai waktu itu, setahu gue ya. Jadi statistik 5 serangkai itu ya minimum kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan maksimum gitu. Dari data itu kita bakal diuritin dulu nih dari yang terkecil hingga terbesar dan cari apa median atau kuartil duanya yang cari kuartil satu dan kuartil tiga. Nah, kemudian pagar dalam atas atau pagar dalam atas ding. Nah, dan pagar dalam bawah Q3 Q1 ya seperti ini rumusnya dan ternyata ada pencilan bawah nol lebih kecil dari PDB, ada pencilan atasnya ini. Jadi kan eh, pagar dalam atas ketemu 310 nih dari sini nih. Dan ternyata maksnya 340 dan ternyata kalau di atas PDA berarti itu pencilan atas, kalau di bawah PDB itu berarti pencilan bawah yaitu pencilan bawahnya nol dan pencilan atasnya itu 340. Nah, ini nih kalian mungkin harus bisa membedakan antara nilai ekstrim atau pencilan lah bahasa enaknya pencilan atau outlier. Jadi di grafik yang ini kenapa nilai ekstrim? Kenapa pencilan? Karena di kelas-kelas sebelumnya itu nggak ada nilainya. Dan jarak antara ini 60 berarti berapa nih? 62 lah ya, 62 nih. Sampai ke 72 kan cukup jauh tuh, 10 ya. Jadi ini pencilan jauh nih dari karena ini nggak ada isinya. Tapi karena ini bukan. Kenapa? Karena dari sini, 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 sini masih ada datanya gitu loh. Sederhananya gitu sih kalau kita eh, ada soal melihat data, ini ada nilai ekstrimnya enggak sih gitu. Jadi dilihat dari sini sebelumnya nih nggak ada datanya nih. Berarti ini kayak menjauh sendiri gitu bahasa kasarnya lah. Ini bukan penjelasan. Tapi ini kan masih di sini ada data, di sini ada data, data walaupun semakin meningkat, meningkat, meningkat. Tapi ini bukan penjelasan. Nah, selanjutnya scatter plot. Nah, scatter plot di samping menyajikan data untuk siswa dalam perjalanan backpacking.
Setiap poin mewakili seorang siswa. Perhatikan bagaimana dua titik yang berwarna merah di mana posisinya jauh dari data lainnya. Kedua titik itu diberi label Brad dan Sharon yang bukan nama siswa yang mereka wakili. Dan bisa dia orang yang aneh karena dia membawa ransel yang jauh lebih berat. Brad bisa dianggap orang yang karena dia membawa ransel yang jauh lebih ringan. Nah, untuk scatterplot, sebenarnya ini kalau di soal-soal biasanya disuruh nyari ini. Ntar deh, jadi kayak apa sih korelasinya 0, berapa atau min berapa. Itu sih kalau di soal UTS ya. Jadi ada gambar gini nih, ini korelasinya berapa nih. Kalau ini berarti mendekati satu lah, positif kan kalau ke sana, kalau ke sini negatif. Tapi nanti selanjutnya bakal kita bahas lagi. Jadi kalau di UTS sepengetahuanku jadi UTS ataupun atau nilai kuis. Di kuis-kuis kalau scatter plot biasanya ditanyain tentang gambar ini tuh korelasinya berapa sih gitu sih biasanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang eksplorasi pola sebaran. Selanjutnya ini histogram. Jadi mungkin di sini ada kata-kata histogram unimodal dan bimodal. Apa sih itu? Unimodal uni berarti satu. Jadi histogram yang punya satu puncak utama atau satu modus lah gitu ibaratnya. Nih kan satu doang nih puncaknya gitu. Jadi datanya cenderung terkonsentrasi di sekitar satu nilai pusat. Maksudnya terkonsentrasi tuh jadi datanya tuh kayak mendekat banyaknya tuh mendekati pusatnya gitu. Jadi ini semakin naik, ini pusatnya ini kan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kemudian histogram bimodal. Histogram bimodal B2. Ya, berarti puncaknya itu ada dua gitu. Ya, ada dua kelompok data yang dominan dalam satu data set gitu. Ya, misalnya ini nih. Ini kan puncaknya ada dua nih dari ini sama ini gitu. Ini namanya histogram bimodal. Kalau ini unimodal. Mungkin next. Selanjutnya, nah inilah. Pada histogram di samping dapat dilihat bahwa pusatnya mendekati 50. Ya, tadi yang unimodal nih mendekati puncaknya gitu di sekitar sini nih. Kemudian untuk distribusi yang menjulur ke arah kemenjuruannya diulang oleh arah ekor yang lebih panjang. Untuk distribusi yang menjulur ke kanan, ekor panjang luas ke kanan. Sementara sebelum besar nilai mengelompok di sebelah kiri. Sementara untuk distribusi yang menjulur ke kiri sebaliknya. Nah, untuk yang ini, apakah ada satu atau dua puncak? Jelas di sini puncaknya ada satu ya. Apakah simetris atau menjulur? Ya, tentunya menjulur lah. Menjulur kemana nih teman-teman gambar ini? Ada yang tahu nggak menjulur kemana? Ke kiri. Oke, kiri ya. Oke, oke. Baik, mungkin lanjut. Hmm, eksplorasi perbandingan antar grup. Jadi eksplorasi perbandingan antar grup itu dapat dilakukan dengan menggunakan box plot dan histogram serta seperti yang tadi eh, 5 serangkai ada minimum kuartil pertama, kuartil kedua atau apa median, kemudian kuartil ketiga dan maksimum. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang box plot itu bisa buat membandingkan dua data dua variabel. Kita tahu di sini rata-ratanya kan bisa tahu nih rata-rata yang lebih gede itu yang mana gitu. Jadi kan di sini rata-rata Facebook yang menggunakan Facebook ya sekitar nggak nyampe 50 lah. Kalau di sini yang mengguna apa sih YouTube ya sekitar 150 lebih lah. Jadi rata-ratanya kita bisa lihat dari Blogspot ini. Yang besar mana? Besar YouTube. Kemudian kita bisa melihat apa ya jarak antar kuartil
Itu gimana sih maksudnya? Jadi untuk melihat itu kita lihat ininya aja apa sih kotakannya nih perseginya panjangnya ini. Kalau ininya dari sini semakin semakin sempit berarti itu jaraknya semakin kecil. Tapi kalau ini kan semakin besar nih jaraknya. Berarti itu jarak antar kuartilnya itu semakin besar. Itu. Jadi sebenarnya kalau di soal-soal mungkin tentang membaca grafik, membaca histogram, membaca scatter plot, membaca box plot gitu-gitu sih ini soal lebih ke teori kalian paham kalau gini tuh berarti rata-ratanya gedean ini terus jarak antar kuartilnya gedean ini tuh. Oke, sebelumnya tadi simetri mana nih mana nih wait. Wait. Sorry. Ya, di sini kenapa datanya tersebar simetris karena dari aduh ya dari sini kelihatan kan jarak antara apa rata-rata sini ke atas dan sini ke bawah itu sama mengindikasikan bahwa data itu simetris nih dari ini ke sini sama ini ke sini itu sama. Selanjutnya ada soal lagi. Ya, kita lagi-lagi membaca grafik. Di box plot itu yang meninggal dan hidup, kita bisa lihat nih rata-ratanya tentunya banyak bayi yang hidup, ya kan? Banyak bayi yang hidup. Dari gambar ini kita bisa lihat banyak bayi yang hidup. Kemudian jarak antar kuartil dari keluar keluar cukup miring, cukup mirip. Meskipun terlihat bahwa secara kemudian box plot untuk bayi yang masih selamat lebih besar. Nah, di sini kelemahan box plot ya nggak apa ya, nggak terlalu bisa banget buat melihat bahwa kedua data ini apa ya bisa menunjukkan bahwa keduanya itu memiliki perbedaan. Jadi di sini kita melihat kayak sebenarnya dari mata kita kayak mirip sih gitu, tapi faktanya kalau di data ya ternyata yang bayi masih selamat itu lebih besar gitu loh jarak ininya antar kuartilnya gitu. Nah, sebenarnya membaca box plot lagi ini juga sama menunjukkan bahwa median pengangguran per bulan mahasiswa TPB perempuan lebih tinggi dari mahasiswa TPB laki-laki. Ini dilihat bahwa laki-laki cuma segini nih, sekitar 1000-an. Dan di sini sekitar berapa nih? Ya, 1250 lah paling. Itu perempuan. Jadi menunjukkan bahwa nilai tengahnya itu lebih tinggi perempuan. Dan jarak antar kuartilnya sebenarnya ya mirip gitu. Tapi kalau di data sebenarnya ya beda. Itulah kelemahan box plot. Nggak bisa memastikan bahwa kedua data yang mirip itu ternyata sama gitu jarak antar kuartilnya. Nah, selanjutnya untuk nah ini terkait dengan histogram. Sebaran grup A simetris ya cukup simetris bukannya simetris banget tapi cukup simetris dan sebaran grup B itu menjulur ke kanan. Jadi kalau ke kanan tuh yang tinggi di kiri terus merosot ke kanan itu menjulur ke kanan. Nah, ini ya bisa dikatakan simetris sebenarnya nggak yang simetris banget tapi yang gimana ya eh kan kalau menjulur ke kanan kayak kelihatan banget nih menjulur ke kanan gini kalau ntar ke kiri kelihatan banget tapi kalau yang kayak gini kan kayak ke atas konsisten ke atas terus turun nah itulah simetris. Median grup A itu 55 ya sekitaran sinilah 55 ini kan nilai tengah di sini dan median grup B itu sekitar 40 ini. Sebenarnya kedua grup ini tuh memiliki sebaran yang sama dengan rentang interkuartil untuk grup A sama dengan 23 dan untuk grup B sama dengan 25. Kedua grup tidak memiliki pecilan. Lagi-lagi ngomongin tentang pecilan yang tadi aku bilang, karena ini dari sini data ini kayak masih ada nih di kelas ini ada data. Berarti di sini kayak nggak ada kelas yang kosong gitu loh. Jadi
ini nggak ada pencilan. Kemudian ini nih, dari sini, 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 sini tuh masih ada data nih sini. Jadi ini bukan pencilan gitu. Yang biasanya mengindikasikan pencilan itu bahwa ya misal di kelas ini kosong nih, ini kosong, terus ini ada data, ini kosong, terus ini ada data, nah ini pencilan. Gitu. Sehingga eksploasi hubungan antar perubahan. Nah, oke, di sini tentang scatter plot, yang mana hubungan kayak gitu tuh non-linear. Hubungan non-linear tuh maksudnya apa? eh Hubungan yang nggak ada hubungannya gitu. Karena pada dasarnya diagram pencar atau scatter plot itu yang apa ya, relasinya satu atau min satu itu berupa garis lurus. Ini karena yang melengkung gini itu non linear. Alasan lainnya lagi ya nih eh, x-nya y-nya misal apa ya y-nya sini y-nya 15 y-nya 15 x-nya bisa min 2 ataupun x-nya bisa min 2 2 lebih bisa min 2 atau 2 lebih itu mengindikasikan bahwa hubungannya itu kayak gimana ya eh selingkuh aduh selingkuh masuk jadi kayak satu pasangan X itu harus punya satu pasangan J gitu tapi ini satu pasangan J punya pasangan dua pasangan J X gitu kayak misal ini 15 terus ada pasangannya bisa main dua bisa dua lebih gitu itu nggak boleh itu hubungannya non linear selanjutnya korelasi yang tadi aku bilang kalau garisnya kayak gini tuh mengindikasikan bahwa korelasinya itu positif bisa mendekati nol bisa mendekati satu kalau arahnya ke kayak gini gitu karena kan kalau grafik gini sama aja kayak X sama dengan Y yang mana jadi ya positif aja X sama dengan misal X-nya satu berarti Y-nya satu misal nih X-nya satu Y-nya satu jadi kan hubungannya positif itu nah kalau ini wah ini acak-acakan nggak jelas jadi kalau sebenarnya santai aja sih teman-teman buat nanti di UTS itu pilihannya ya cuman gini nih. Ada gambar gini, terus yang sebelumnya gini, yang korelasinya 0,8 gitu kan. Ya gini gitu kan lebih positif ini gitu kan. Kalau ini lemah nih. 0,2 itu lemah mendekati nol mendekati nol itu hubungan linear yang lemah. Jadi kalau misalnya ada gambar gini, ini tuh relasinya berapa sih gitu. Mungkin di soal ada pilihan 0,2, 0, min 0,5, 0,8 gitu. Kalian jawab 0,8 karena ini mendekati satu gitu. Jadi kalian pilih yang jawaban mendekati satu karena ini linear positif. Kalau ini negatif, nah sebenarnya ini yang minus. Ini positif tadi positif 0,2 yang ini negatif. Kenapa negatif? Ya ini tandanya kan ke sana. Kalau misal ada data ya ini X-nya min satu Y-nya satu yang mana itu merupakan hubungan linear negatif yang kuat karena ya gini min satu sama satu kan ya satu per satu lah nilainya satu mendekati satu di sini korelasinya min 0,9 jadi grafik ini X dan Y-nya dengan arah yang berlawanan jadi semakin naik nilai X-nya maka nilai Y-nya bakal turun gitu nah, untuk selanjutnya ada scatter plot tentang korelasi negatif yang lemah sebenarnya ini gambarnya kayak yang ini kan mirip mirip lah kan bakal bingung bedain gitu tenang aja tapi di soal nggak apa ya eh, nggak bakal menjebak kok ini kalau misal gambarnya gini nggak bakal ada pilihan min 0,2 atau 0,2 gitu biasanya kayak satu min 0,1 terus 0, min 0,9 gitu jadi nggak yang misalkan ini kayak bisa positif bisa negatif gitu jadi di soal nggak bakal kepikiran ambigu tenang aja oke wah sebenarnya udah selesai nih teman-teman cuman berapa menit ya sejam doang ya sejam doang jadi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa aku ulang bisa aku jelasin boleh dong bisa ketik di kolom komentar ataupun on mic aja dah
Mungkin di sini kita bakal sharing session sebelum kita masuk dokumentasi. Masa ya kita belajar setengah jam doang. Ya walaupun kita santai-santai, tapi ya aku harap kalian bisa dapat output lah sedikitnya gitu dari aku. Karena jujur, aku itu eh sukanya ngajar matematika gitu, tapi ya ya udah, aku mencoba mengajar statistika. Boleh teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya. Oke, tapi UTS statistika ini kita harus lakukan soal dalam bentuk apa, Pak? Teori atau ngitung aja? Oke. eh Kalau dari aku, pengalaman aku ya, untuk UTS itu aku lebih ke ya udah baca PPT aja gitu. Karena jawaban UTS itu kebanyakan dari PPT gitu, kayak misal ada soal nih, eh kayak metode eksplorasi berikut yang paling cocok untuk mengetahui ada tidaknya pencilan itu apa gitu. Terus misal apa ya? Sebenarnya itu di teori-teori itu kebanyakan yaitu di skala pengukuran lah, kemudian di ini eksplorasi data, dan kemudian nanti di metode survei, rancangan percobaan, eh, ada juga ntar apa sih namanya tentang hitungnya itu kalian pelajari STEAM and Live. Kalian udah belum? Nah, Udah tapi belum paham, Bang. oke, kita bakal bahas pertemuan selanjutnya. Itu STEAM and Live tuh bab berapa ya? Kalau di aku kemarin pertemuan ketiga apa keempat ya? Ketiga kata kalau nggak salah. Oke, mungkin next pertemuan, jadi nggak apa-apa lah, ini pertemuan 45 dulu. Next pertemuan kita yang ngitung-ngitung ya, buat pertemuan 3 kita fokus di main, median, modus, steam and lift lah, dan sebagainya. Mungkin di pertemuan 2 kita bakal fokus di ngitung-ngitung aja, karena ini udah teori, terus ngitung-ngitung, dan nanti pertemuan ketiga kita fokusin ke tentang rancangan percobaan atau steam and lift. Oke, bentar aku catat dulu buat minggu depan mungkin kita akan membahas tentang Mean dan kawan-kawannya. Nah, jadi nanti nanti di soal tes itu ada tuh temanku waktu itu dapat tentang steam and lift. Pokoknya ada steam and lift lah, entah suruh nyari apa gitu. Pokoknya yang hitung juga di menjodohkan gitu. Statis gimana? Menjawab nggak? Apa gimana? Nah, kalau kalian banyak tanya di grup, aku suka gitu ya, tanya aja di grup kayak gimana gimana gitu. Karena ya aku bikin grup itu, aku bikin proker ini, bikin tutor KPK gratis ini bukan sekedar kayak ngajar doang, tapi ya kita pengen eh teman-teman 62 ini kayak rasain paham gitu, dan karena di PKU kita waktunya farming nilai. Jadi gitu sih. Kalau kata abang-abangan, jadi kita bakal framing nilai. Bentar, bentar, bentar. Kak, tutornya kok nggak ada yang buat CT ya, Kak? Oke, CT mau. Mau, nggak paham. Oke, nanti aku komunikasikan ke wakil aku ya, kita coba.
entah itu di sesi UTS terjalan apa UASnya doang, tapi aku mau coba CT sih. Sebenarnya aku juga oke lah CT. Aku lebih 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 suka CT juga. Oke, terima kasih masukannya. Bentar aku catat dulu tentang tutor CT. Ada lagi nggak guys masukan-masukan gitu? Itu buat project statistika itu emang ada tiap tahun tuh, Kak. Project statistika ada tiap tahun maksudnya nggak? Soalnya aku Oh baru iya, masuk kemarin kan ya langsung itu. dikasih project. Bentar, 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 bentar. Aku recordnya mana sih? Wait, wait, tunggu guys. Wait, wait.